Hipertensi. Seringkali kita mendengar dari sekitar kita, terutama dari tenaga kesehatan, untuk menyarankan agar tensi kita tidak tinggi. Ada yang mungkin menyarankan, kamu jangan sering marah-marah loh, nanti tensimu tinggi. Atau, kamu jangan kecapean loh, nanti tensimu tinggi. Tetapi, kenapa sih kok tensi atau tekanan darah itu tidak boleh terlalu tinggi? Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 4 macam penyakit yang bisa terjadi karena hipertensi. Mari kita bahas. Perkenalkan rekan-rekan, nama saya Sidki Akrupana, saya adalah seorang dokter umum, dan pada video ini saya akan menjelaskan sekilas tentang tensi itu apa, dan juga 4 macam komplikasi yang terjadi karena hipertensi. Tekanan darah atau tensi itu sesuai namanya adalah seberapa besar tekanan darah saat darah bersirkulasi di tubuh darah kita. Kenapa kok tubuh kita perlu darah? Ya karena tubuh kita, seluruh sel di tubuh kita itu perlu oksigen, dan yang bisa membawa oksigen ke seluruh tubuh adalah darah. Seperti suatu rumah kan dia perlu air. Air di rumah kan akan disirkulasikan melalui pipa-pipa air dan juga sebuah pompa. Di tubuh kita juga seperti itu. Pompanya adalah jantung, kemudian pipa-pipanya adalah pembuluh darah. Nanti jika misalkan untuk mensirkulasikan darah, jantung itu akan memompa darahnya, akan didorong keluar dari jantung, bersirkulasi ke seluruh tubuh, entah apakah ke organ-organ, mungkin otak, mungkin mata, mulut, hidung, paru-paru, dan lain-lainnya, kemudian akan kembali ke jantung lagi. Sekarang, yang namanya tensi itu ada 2, ada tekanan darah sistolik dan ada tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik adalah seberapa kuat tekanannya saat jantung itu yang paling kuat-kuatnya mencengkeram atau mendorong darah ke seluruh tubuh. Kemudian, tekanan darah diastolik adalah tekanan saat jantung itu rileks. Tekanan darah sistolik itu biasanya dilambangkan sebagai angka yang di depan, kemudian diastolik itu yang di belakang. Misalkan tekanan darah 120/80 itu berarti sistoliknya 120, diastoliknya 80. Kalau tekanan darah itu, dia ada satu standarnya. Menurut American Heart Association, tekanan darah yang dianggap normal itu sistoliknya di bawah 120 dan diastoliknya di bawah 80. Sementara tekanan darah yang dianggap meningkat itu jika sistoliknya di antara 120 sampai 130. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu diartikan sebagai bila tekanan darah sistolik di atas 130 atau jika misalkan tekanan darah diastolik di atas 80. Lebih tinggi lagi itu juga termasuk hipertensi, cuman tergantung stadiumnya, bisa dilihat dari tabel ini. Kenapa kok bisa tensi itu tinggi atau meningkat? Nah, sebenarnya mekanismenya itu kompleks, tetapi beberapa faktor yang ditemukan bisa meningkatkan tensi. Yang pertama adalah konsumsi natrium yang berlebihan. Natrium itu bisa dianggap sebagai garam, NaCl. Nah, kedua, itu bisa karena konsumsi kalium atau kadar potasium yang terlalu rendah. Ya, kadar potasium itu seringkali ditemukan di pisang ya misalnya ya. Kemudian obesitas atau berat badan berlebih itu juga bisa meningkatkan tensi. Kebiasaan sehari-hari yang terlalu kurang aktivitas atau kegiatan sedenter, maksudnya sering malas-malasan, itu juga sering meningkatkan tensi. Dan juga pola makan yang buruk, contoh misalkan terlalu banyak kolesterol, kurang sayur-sayuran, itu bisa juga meningkatkan tensi. Tensi ini itu dia sebenarnya perlu dijaga agar tekanan darahnya itu normal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Mengapa seperti itu? Karena jika misalkan tekanan darah terlalu rendah, maka bayangkan seperti aliran darah ke organ-organ itu juga berkurang. Misalkan tekanan darah yang ke otak itu dia tuh menurun, maka aliran darah ke otak juga bisa menurun, sehingga yang namanya otak kan dia perlu oksigen. Jika kekurangan oksigen maka akan terganggu aktivitas sarafnya yang menyebabkan gejala seperti pusing, ngantuk, mungkin tidak sadar, atau lain-lainnya lagi. Kebalikannya, tekanan darah tinggi itu juga bisa menyebabkan kerusakan organ. Memang mekanisme bagaimana hipertensi atau tekanan darah tinggi ini merusak organ itu kompleks, tetapi salah satu mekanismenya, bayangkan seperti misalkan kita memompa air terlalu kencang.
jika misalkan airnya itu terlalu kencang, dia kan bisa menggesek-gesek atau melukai pipa-pipa di sekitarnya. Nah, pada tubuh kita, jika misalkan tekanan darah terlalu tinggi, itu bisa juga mungkin melukai pembuluh darah di sekitarnya, buat gesekan-gesekan yang alhasil lama-kelamaan jika bertahan sampai lama, mungkin belasan tahun, puluhan tahun, itu juga bisa merusak sirkulasi darah di organnya itu. Nah, itulah mengapa tensi tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan organ. Nah, sekarang apa akibatnya jika misalkan tensi terlalu tinggi? Yang pertama yaitu adalah penyakit jantung. Jadi ada suatu penyakit namanya penyakit jantung hipertensi. Dia ada berbagai macam perubahan di jantung yang disebabkan karena tekanan darah tinggi yang terlalu lama. Gini, sebenarnya namanya hipertensi itu tidak semata-mata oh ini tiba-tiba tensinya tinggi, misalkan 170 per 100 begitu, apakah nanti organnya langsung rusak tuh? Ya sebenarnya jarang sekali seperti itu ya. Seringkali organ itu bisa rusak karena tensi, karena tensinya itu dia tingginya itu sudah lama, misalkan sampai belasan tahun, puluhan tahun. Misalkan ada seorang laki-laki yang 40 tahun dia tensinya tinggi, kemudian tinggi terus sampai umur 70 tahun, mungkin ya baru umur 60-70 tahunan dia mengalami gejala-gejala atau mengalami kerusakan di jantung dan lain-lainnya itu. Ya, makanya ya bagi anda-anda yang khawatir apakah organnya bakal rusak karena tekanan darah tinggi, ya asalkan cuma naiknya sebentar doang nggak masalah. Cuma kalau misalkan sudah bertahun-tahun lamanya, ya itu baru yang bermasalah. Nah, kembali ke jantung. Jantung itu kan dia perlu memompa darah ke seluruh tubuh. Jika misalkan tensi kita tinggi, itu bayangkan seperti jantung itu perlu melawan tekanan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga jantung perlu memompa lebih kuat. Nah, bagaimana cara jantung bisa memompa lebih kuat? Nah, jantung itu adalah sebenarnya kumpulan-kumpulan otot. Agar dia bisa memompa lebih kuat, dia perlu membesarkan ototnya. Nah, maka untuk melawan tensi ini, seringkali jantung itu dia tuh akan membentuk otot-otot yang baru. Dia akan membesarkan jantungnya sendiri. Nah, semakin lama tensinya ini tinggi, ya semakin besar juga jantungnya itu. Anggapannya jantung itu lama-lama bisa membengkak karena ototnya semakin besar. Nah, permasalahannya satu, dia perlu mensuplai dirinya sendiri dengan oksigen juga. Kemudian dua, jika misalkan ototnya ini terlalu besar, maka bisa aja ada gangguan-gangguan aliran listrik pada jantungnya. Nah, yang pertama dulu, jantung kan dia perlu memberikan oksigen atau memberikan darah ke dirinya sendiri. Karena otot di jantungnya itu atau jantungnya sendiri itu dia semakin besar, maka semakin banyak kebutuhan oksigen atau kebutuhan darah yang juga diperlukan oleh jantungnya itu. Pada suatu saat bisa saja jantungnya itu tidak kuat untuk memberikan darah untuk dirinya sendiri, yang berujung ke berbagai macam gejala-gejala penyakit jantung. Nah, yang kedua, bisa saja jantung yang membesar ini dia bisa menyebabkan gangguan konduksi jantung atau gangguan irama jantung. Intinya kelistrikan jantungnya itu ya tanda kutip korslet karena perubahan-perubahan yang buruk pada jantung ini. Nah, jika misalkan sudah terjadi itu, maka nanti akan muncul berbagai macam gejala. Gejalanya itu terutama adalah sesak. Nah, tetapi pada penyakit jantung karena hipertensi ini seringkali sesaknya itu progresif. Gini, jantung kan dia bekerja paling keras, dia butuh oksigen paling banyak itu kan saat kita itu sedang beraktivitas. Semakin berat aktivitas kita, semakin besar kerja jantung. Nah, awalnya saat mungkin penyakit jantungnya tidak terlalu parah, mungkin saat kita beraktivitas berat, mungkin yang sangat mencapekkan, baru muncul gejala-gejala seperti sesak. Tetapi seiring jantung itu semakin membengkak, semakin besar, semakin dianggapnya semakin rusak, ya nanti lama-lama aktivitas yang bisa ditoleransi oleh jantung itu semakin ringan. Jadi mungkin ada orang cuma jalan saja atau mungkin olahraga ringan langsung sesak. Nah, jika misalkan pada sewaktu-waktu jantung mungkin tiba-tiba capek.
tiba-tiba tidak bisa memberikan dirinya sendiri aliran darah, ya bisa saja beresiko gagal jantung. Dan nanti ya tentu jika misalkan sudah terjadi gagal jantung ini, ya nanti akan berakibat yang buruk ya, tentu saja dengan berbagai macam gejalanya seperti nyeri dada, sesak juga, kemudian lemas, atau mungkin bisa pingsan, atau mungkin bisa keringat dingin, dan lain-lain lagi. Termasuk kalau misalnya ada gangguan konduksi atau gangguan irama jantung, ya sama, nanti juga akan mengalami sesak. Nah, jika misalkan sudah seperti ini, maka ya jelas harus bawa ke rumah sakit, atau setidaknya ya periksa dengan dokter jantung agar diberikan obat. Tetapi yang paling penting pada penyakit jantung hipertensi ini, ya tensinya atau tekanan darahnya harus dijaga agar tidak naik lagi. Karena jika misalkan kita pertahankan tekanan darahnya semakin tinggi, ya nanti kerusakannya semakin jalan terus, makanya tidak sembuh-sembuh jadinya. Memang pada pasien-pasien penyakit jantung ini tergantung bagaimana kondisinya, itu bisa ada yang baik, ada yang buruk ya. Maksudnya kan ini kan bicara jantung. Jika misalkan sakitnya ringan dan sudah tertangani dengan baik, kan mungkin tidak akan terjadi kerusakan titik lanjut. Tapi jika misalkan sudah terjadi gagal jantung, ya itu kan jelas penyakit yang berat. Jadi ya kemungkinan sembuhnya pun juga kecil. Maka sebelum terjadi penyakit jantung ini harus menjaga agar tensinya tidak tinggi. Baik, kita lanjut ke penyakit yang kedua, yaitu stroke. Stroke ini adalah suatu gangguan pada saraf, kerusakan pada saraf yang disebabkan karena kerusaknya aliran darah yang menuju ke otak. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, stroke itu ada dua macam. Ada stroke yang tidak perdarahan atau tanpa perdarahan, dan stroke perdarahan. Stroke yang tanpa perdarahan itu bisa saja mungkin ada sumbatan, mungkin ada gangguan lainnya lah yang membuat alirannya menjadi terganggu pada otak. Kalau stroke perdarahan itu disebabkan karena pembuluh darahnya pecah. Ya, secara harfiah pembuluh darahnya pecah, jeblok, sehingga kalau terjadi perdarahan ya jelas aliran darahnya akan terganggu dan juga akan mengalami berbagai macam gejala karena perdarahannya itu. Dikatakan memang stroke itu banyak faktor resikonya, banyak penyebabnya. Apakah itu mungkin kolesterol terlalu tinggi? Tetapi salah satu faktor yang paling sering menyebabkan stroke adalah hipertensi. Nah, jika misalkan sudah mengalami stroke, maka akan muncul berbagai macam gejala. Karena otak itu mempersarafi alat gerak kita, maka pasti akan berpengaruh terhadap gerakan-gerakan tubuh jika terjadi stroke. Nah, yang pertama adalah wajah. Bisa saja wajah kita merot atau ada yang jatuh mulutnya ke bawah, tidak bisa digerakkan. Kemudian bisa saja anggota gerak kita, tangan atau kaki itu lemah. Kemudian lanjut bisa saja ada kesulitan untuk berbicara karena lidah kita itu juga persarafan, maka dia juga akan terpengaruh oleh stroke sehingga akan kesulitan bicara. Sekarang permasalahannya, stroke itu adalah suatu penyakit yang termasuk berat atau seringkali berat. Kalau misalkan stroke-nya itu ringan, mungkin cuma sumbatan di pembuluh darah, kemudian tidak ada perdarahan, dan kemudian ya sedikit bagian tubuh yang terpengaruh, ya memang intinya stroke itu kan penyembuhannya adalah memulihkan saraf-saraf di otak yang bisa mempengaruhi anggota gerak. Misalkan di anggota geraknya yang di sebelah tangan kanan itu dia lemah, maka nanti upayanya itu agar mengembalikan pemulihan sarafnya dan juga memulihkan fungsi dari anggota geraknya. Jadi perlu juga rehabilitasi medik atau fisioterapi agar fungsinya geraknya itu kembali normal. Nah, berbeda dengan misalkan stroke yang penyumbatannya sudah parah sekali atau stroke yang perdarahan. Memang semua stroke termasuk stroke perdarahan itu dia intinya adalah mengembalikan fungsi tubuh ya, tetapi seringkali stroke perdarahan ini itu berakibat fatal. Bisa saja pasien-pasien stroke itu tiba-tiba saat mengalami stroke itu langsung tidak sadar. Setelah tidak sadar, kerusakan di otaknya karena perdarahannya itu masih terus berlanjut, dan nanti lama-lama kerusakan otaknya itu, kerusakan di saraf-saraf otaknya begitu parahnya sehingga ya banyak anggota gerak yang sudah terpengaruh, dan mungkin kalau misalkan saking parahnya fungsi-fungsi tubuh seperti jantung dan lain-lain juga ikut terpengaruh. Intinya hemodinamik tubuh juga ikut terpengaruh sehingga lama-kelamaan kalau misalkan sudah sangat parah bisa berakibat meninggal. Nah, inilah
mengapa kok sulitnya menangani pasien stroke? Kalau dari pengalaman saya, pasien-pasien stroke yang datang ke rumah sakit itu sering mengeluh bahwa memang sudah ada riwayat hipertensi yang sudah lama, atau setidaknya hipertensinya itu tidak ditangani. Sering saya melihat pasien-pasien stroke di rumah sakit, tetapi tensinya mungkin sampai 180, 190, 200 ke atas juga ada. Ada juga yang masih normal yang seperti 140, 130, 120, tetapi tetap saja banyak yang mengeluh bahwa riwayatnya sebelumnya itu adalah karena sudah mempunyai tekanan darah tinggi. Nah, itulah mengapa sekali lagi salah satu upaya untuk mencegah penyakit stroke adalah untuk menjaga tekanan darahnya tetap normal. Ya. Karena sekalinya terkena stroke, maka penyembuhannya itu lama, dan kalau misalnya sudah parah, itu pun belum pasti sembuh. Sehingga daripada kita mengambil resiko, mending dijaga tekanan darah tidak terlalu tinggi. Kemudian masuk ke penyakit yang ketiga, itu adalah penyakit ginjal kronis. Bicara tentang ginjal itu fungsinya buat apa sih? Ginjal itu fungsinya bagi tubuh kita adalah sebagai filter. Kalau misalkan ada zat-zat kimia dalam tubuh yang mungkin kadarnya terlalu tinggi atau mungkin perlu dikeluarkan, itu dikeluarkan lewat ginjal. Contoh seperti elektrolit. Misalkan kita elektrolitnya kebanyakan natrium, kebanyakan kalium, kebanyakan kalsium, maka nanti akan dibuang melalui ginjal ke air kencing. Maka ginjal itu juga memfilter apakah ada zat-zat yang berbahaya dalam tubuh kita. Misalkan nanti kita mengkonsumsi racun, itu juga nanti bisa dikeluarkan melalui ginjal. Bahkan asam urat misal itu juga nanti akan dikeluarkan melalui kencing. Nah, intinya segala macam zat-zat yang berlebihan dalam tubuh kita itu akan dikeluarkan melalui ginjal. Ginjal pun juga menjaga agar kadar air dalam tubuh kita itu tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan tidak ada ginjal, semua air yang kita konsumsi bisa aja ketemu dalam tubuh, itu membuat badan menjadi bengkak, menjadi organ-organ kita menjadi bengkak. Kemudian ginjal itu juga berfungsi sebagai memproduksi hormon untuk berbagai macam fungsi tubuh manusia. Nah, bicara kembali soal hipertensi, ternyata salah satu faktor penyebab kerusakan ginjal yang tersering adalah hipertensi. Mengapa? Karena ginjal itu adalah tempat di mana banyak sekali pembuluh darah. Di tempat di mana ginjal itu menyaring zat-zat kita, itu banyak sekali jaringan-jaringan pembuluh darah, seperti misalkan namanya glomerulus. Glomerulus itu adalah suatu unit-unit kecil di ginjal kita yang dia tuh isinya itu cuman pembuluh darah yang banyak, yang berantai-rantai, yang berjaring-jaring. Ya, intinya itulah tempat di mana ginjal menyaring zat-zat kita. Nah, hipertensi itu bisa merusak yaitu pembuluh darah di ginjal. Nah, lama-kelamaan kalau misalkan hipertensinya itu berjalan sangat lama, sekali lagi berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, itu juga bisa menyebabkan suatu penyakit ginjal. Nah, penyakit ginjal kronis ini itu sebenarnya didefinisikan sebagai ketidakmampuan ginjal untuk menyaring atau kemampuan menyaringnya itu menurun dalam jangka waktu yang lama. Nah, ginjal itu kemampuan menyaringnya itu diukur dengan yang namanya EGFR atau Estimated Glomerular Filtration Rate. Nah, kalau misalnya EGFR-nya itu dia tuh ternyata rendah atau tiba normal dalam waktu beberapa bulan, sudah lama seperti itu, bisa dibilang penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal kronis ini kalau misalkan sudah terjadi, gejalanya itu bermacam-macam. Karena racun dalam tubuh kita itu beragam, dan segala macam racun di tubuh kita atau berbagai macam zat kimia di tubuh kita itu kalau terlalu tinggi, terlalu rendah, itu gejalanya bisa macam-macam. Maka semua macam gejala bisa saja muncul karena gagal ginjal kronis ini. Contoh seperti yang paling gampang, lemas, pusing, mual, sesak, diare, atau gejala apapun bisa aja mungkin tidak sadar. Begitu juga bisa terjadi karena gagal ginjal kronis. Penyakit gagal ginjal kronis ini memang sulit diobati, dan jika misalkan nanti sudah sampai di stadium yang cukup parah, maka tidak terkecuali bisa saja itu perlu cuci darah. Karena ya begini saja umpamanya, kalau misalkan ginjalnya sudah tidak bisa bekerja, kan tetap kita perlu untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Ya, cuci darah itu fungsinya untuk yaitu mencuci, seperti sehari mencuci darah agar racunnya itu keluar melalui alat. Tetapi memang namanya cuci darah itu dia tuh harus rutin, seumur hidup harus dilakukan, atau ya seringkali seumur hidup lah. Maka sekali lagi, agar kita menghindari gagal ginjal kronis ini, maka kita harus menjaga agar tensinya tidak terlalu tinggi.
Dan tentu kalau misalkan sudah didiagnosis penyakit ginjal kronis, maka ya jelas tensi adalah hal pertama yang harus diatasi dulu. Kalau tidak, nanti akan terjadi kerusakan lebih lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke penyakit keempat yang karena hipertensi, itu adalah retinopati atau gangguan retina. Apa itu retina? Retina itu adalah satu lapisan di bola mata kita yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Jadi ini penyakit mata ya. Retinopati karena hipertensi ini itu sekali lagi terjadi karena hipertensi yang terlalu lama. Nah, sebenarnya retinopati ini tuh bukan suatu penyakit yang gawat ya, bukan penyakit yang darurat yang mengancam nyawa ya. Cuman seringkali kalau orang sudah mengalami retinopati itu seringnya sudah ada penyakit lain juga. Misalkan ada pasien yang mengalami gagal ginjal kronis, itu seringkali bisa ditebak, oh ini orangnya mengalami retinopati. Nah, kok bisa terjadi retinopati? Ya mirip dengan yang lain-lainnya. Intinya tekanan darah terlalu tinggi itu bisa menyebabkan luka atau gangguan di pembuluh darahnya, sehingga mungkin nanti bisa saja pembuluh darahnya itu menjadi bocor, akan keluar bercak-bercak darah di retina yang menyebabkan yaitu gangguan retinanya itu atau retinopatinya. Memang retinopati itu awalnya tidak bergejala ya, walaupun sudah ada perubahan-perubahan seperti bercak-bercak atau perubahan-perubahan seperti gangguan di pembuluh darahnya, seringkali tidak menimbulkan gangguan penglihatan. Tetapi jika misalkan sudah terjadi retinopati, kemudian dibiarkan tensinya tinggi, terus ya berpotensi juga menjadi gangguan penglihatan. Nah, sayangnya gangguan penglihatannya ini dia tuh tidak bisa dikembalikan atau irreversibel. Sehingga kalau misalkan sudah ada gangguan penglihatan sekali, ya seterusnya akan seperti itu terus. Kalau misalkan tensinya itu berhasil diturunkan saat terjadi retinopati, maksudnya saat sebelum terjadi gejala-gejala, maka seringkali tidak akan menimbulkan gejala-gejala penglihatan. Tapi kalau misalnya tensinya tinggi terus setelah terjadi retinopati, maka kerusakan akan terus terjadi dan berpotensi menghasilkan gangguan penglihatan. Tentu saja pemeriksaan mata kan itu kan jarang menjadi keluhan. Memang seringkali pasien-pasien retinopati itu sebelumnya mesti ada penyakit-penyakit yang sudah muncul dulu, seperti mungkin penyakit ginjalnya sudah parah, atau mungkin sudah ada penyakit jantung, atau mungkin sudah mengalami stroke, baru kedetek oh ini retinopati. Ya memang intinya sebenarnya itu kalau ada retinopati itu bisa saja menunjukkan mungkin ada penyakit hipertensi lain yang sudah parah, atau jika misalkan ada penyakit lain hipertensi yang sudah parah, bisa saja itu menandakan ada retinopati. Jadi ya seperti insidental lah, ditemukannya itu seperti kebetulan. Itulah 4 penyakit dari hipertensi yang mungkin terjadi. Sekali lagi saya ingin terangkan bahwa yang namanya penyakit karena hipertensi itu jarang terjadi secara tiba-tiba. Pasti hipertensinya itu terjadi sudah lama, kemudian saat sudah menumpuk baru muncullah gejala-gejala yang parah pada organnya itu. Nah, maka hikmahnya adalah bagi Anda atau kerabat Anda yang masih punya tekanan darah tinggi tapi belum ada komplikasi apapun, ya jangan dipelihara karena itu seperti bom waktu. Intinya jangan lengah kalau misalkan belum ada gejala apapun. Penyakit hipertensi itu seringkali tidak bergejala, dan mungkin ada rekannya Anda, oh saya belum mengalami gejala kok, ngapain harus dikasih obat? Jangan gitu. Nanti kalau misalkan tiba-tiba stroke kemudian nggak sadar malah penyakitnya parah, ya baru kapok. Itulah juga mengapa penting bagi kita-kita yang beresiko, contoh mungkin yang sudah berumur lansia, yang makannya nggak teratur, atau mungkin yang badannya gemuk, atau mungkin yang kesehariannya itu malas-malasan, jarang beraktivitas, itu mungkin perlu untuk memeriksa tensi secara berkala. Karena sekali lagi, kalau misalkan berkomplikasi, tensi itu jarang sekali menimbulkan gejala ya. Sekalinya mungkin sudah muncul penyakit yang parah, baru muncul gejalanya seperti stroke, seperti penyakit jantung dan lain-lain. Nah, jika misalkan Anda atau rekan Anda mungkin iseng-iseng cek tekanan darah, mungkin ya sebulan sekali gitu, kemudian oh tensinya ternyata tinggi, diobati, maka itu bisa saja menyelamatkan Anda dari berbagai macam komplikasi yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga jika misalkan yang masih belum punya tekanan darah tinggi, dijaga agar tidak tinggi-tinggi. Yang sudah punya tekanan darah tinggi, ya sudah turunkan, jangan dipelihara, itu bom waktu.
Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Sidki Rukmana. Semoga yang menonton ini semua selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.